Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru juga sahabat pelaksana yang berbahagia. Itu tadi adalah salah satu dari praktek baik saya yang saya buat, dan itu juga yang saya ikutkan di lomba yang GTK Hebat tahun 2024. Kalau masalah hasil itu saya nomor 2 kan, ya saya tidak punya target barangkali ini terbaik dan sebagainya. Yang jelas ini kan menceritakan pengalaman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu juga saya dorong, ya terutama kepala sekolah, apa yang menjadi apa yang menjadi kekuatan, ya, sehingga itu juga yang nanti akan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah yang dibimbingnya. Sumber dari untuk melakukan inovasi itu adalah lebih cenderung banyak dari permasalahan, ya, dari permasalahan. Oleh karena itu ini adalah salah satu bagian yang saya angkat. Nah, dari 2 pertanyaan tadi, dari 2 yang ada pernyataan dari Pak Abdullah dan juga dari Ibu Yulianti, ada nggak menyentuh tadi dengan isi yang ada itu dari Pak Abdullah? Ada ya, saya bisa catat karena di sini saya mencatat tadi apa yang dipertanyakannya tentang kegelisahan, tentang kegelisahan karena adanya prasyarat, ya kan, untuk bisa melakukan proses pelajaran berikutnya. Nah, karena prasyarat sebelumnya tadi itu tidak menunjang untuk pembelajaran berikutnya. Kita ingat bahwa kurikulum Merdeka ini itu adalah kurikulum yang pembelajaran itu berdiferensiasi. Jadi kita itu mengajar sesuai dengan kemampuan anaknya, kemampuan peserta didiknya. Kata kunci di situ, Pak. Jadi kita tidak menstandarkan semuanya sama, tetapi menyesuaikan dengan kompetensinya. Nah, kaitannya dengan permasalahan yang ada pada Pak Abdullah barangkali itu kan bukan kesimpulan secara keseluruhan, ya, bukan kesimpulan secara keseluruhan yang menjadi permasalahan secara umum, ya, tidak kan Pak, hanya muncul mungkin 1, 2, 3 orang dari hal yang seperti itu. Anggaplah 20%, tidak masalah kalau 20%. Tapi kalau sudah 60% punya persoalan itu, maka itu termasuk permasalahan besar. Tapi kita sebagai guru tentu harus mencari solusi itu, ya kan? Bagaimana kita mencari solusi supaya itu nanti akan kita tekan. Jadi itu adalah bagian tugas kita. Nah, kemudian tadi disinggung masalah capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran inilah yang menjadi tolak ukur kita melakukan proses pembelajaran. Nah, kalau capaian pembelajaran memang sudah ada ketentuan bahwa ada target yang seperti itu. Tetapi dalam melakukan pencapaiannya itu disesuaikan dengan kompetensinya. Ambil contoh kalau saya matematika, ya, kita mentargetkan misalnya ada capaiannya itu adalah kemampuan siswa atau peserta didik dalam hal operasi hitung perkalian dari 3 sampai 9. Ingat kata kuncinya 3 sampai 9. Kompetensi anak dari 3 sampai 9 itulah yang akan nanti kita pantau, yang mana yang mampunya cuma 3 sampai 4. Ya, yang mana yang mampu 4 sampai 5 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya didapatkan data, oh ternyata kemampuan anak sudah dari 7 sampai 9 tercapai 80% misalnya. Nah, ini lain lagi ceritanya. Jadi ketika kita sudah merumuskan kemampuan capaiannya adalah 3 sampai 9, nah ini kan sudah kita bisa memilah kemampuannya itu. Kemudian tingkat persoalan atau tingkat asesmen yang kita gunakan pun disesuaikan, ya kan? Nah itu tadi Pak, jadi tadi mudah-mudahan kita
tidak melakukan jas tentang latar belakang. Ya, nanti kan bisa terjadi, apalagi kalau matematik, bahasa Inggris itu adalah dilematik yang sangat besar di dalam pendidikan ya. Matematik juga nilai numerasinya juga rendah. Kemarin dipertanyakan tentang itu gitu, oleh guru. Nah, soalnya guru ini kan merasa tidak nyaman karena dia yang mengampu itu. Begitu juga literasi turun misalnya, atau rendah. Nanti sasarannya ke guru bahasa. Mudah-mudahan ini jangan dijadikan sebagai sebagai alasan bahwa itu adalah penyebab. Nah, di dalam pendidikan itu kan, di dalam pendidikan itu semua proses yang ada di sekolah itu tanggung jawab bersama. Nah, makanya ada program pengembangan literasi numerasi itu adalah pengembangan yang berkaitan dengan kompetensi umum di sekolah itu ya. Jangankan si peserta didik, gurunya sendiri pun harus berliterasi numerasi juga. Nah, dalam hal ini karena literasi itu erat kaitannya dengan guru bahasa Indonesia barangkali kan, atau bahasa Inggris, maka dia bisa membantu kawan-kawan guru yang lain untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Kalau kaitannya dengan numerasi, itu berarti guru matematika bisa mendampingi untuk mengatasi persoalan yang ada di lapangan. Jadi kaitannya dengan literasi itu macam-macam. Ketika kita ada soal, lalu anak-anak tidak serius dalam menjawabnya, padahal pertanyaan di awal ada petunjuk kan. Nah, jarang kadang-kadang petunjuk misalnya dibaca, sehingga terjadi persoalan itu namanya kurangnya literasi. Kemudian membaca angka-angka, kata-kata Pak Abdullah tadi dengan hal-hal yang sederhana. Ya, kalau kita kaitkan dengan mata pelajaran agama sendiri pun numerasi juga banyak. Hukum faraid yang hukum apa itu untuk warisan juga ada di situ. Nah, kawan-kawan yang lain itu bisa membantu di situ. Nah, kaitannya dengan sekolah, pengembangannya adalah bisa di dalam pengembangan kompetensi guru misalnya kan, melalui pengembangan kompetensi literasi atau numerasi. Jadi begitu Pak. Jadi kita sabar saja kalau ada mendapatkan permasalahan siswa yang misalnya menurut kita belum siap untuk masuk ke berikutnya. Nah, kita siapkan seberapa kita mampu untuk siswa itu. Tapi kalau persoalan itu kan saya katakan tadi kan ada persoalan individu, ada persoalan klasika. Kalau persoalan individu itu jadi dari individunya yang kita jadikan. Kemudian klasika itu ukuran keberhasilannya itu. Jadi Student Wellbeing ini adalah alat yang digunakan di dalam kita mengukur kemampuan kita untuk mengajar. Jadi bukan kepada siswanya. Siswa hanya merasa bahwa guru yang tampil itu dia merasa puas apa tidak. Nah, kadang-kadang kita kan merasa karena kita punya keilmuan yang melebihi dari siswa sehingga kita merasa lebih. Nah, tetapi tugas kita adalah bagaimana mentransfer ilmu kita itu kepada siswa, itu yang menjadi masalah. Kita itu punya kemampuan, tapi bagaimana memindah kemampuan kita ini kepada siswa? Tapi itu adalah tugas kita, karena kita dibekali pengetahuan, ya kan? Pengetahuan kita itu ada yang pedagogiknya, ada kepribadiannya, ada keterampilannya, ada tiga kan. Kemudian yang terakhir itu tugas kompetensi guru itu ada 4 ya, profesionalnya. Nah, jadi saya berharap kita sabar dengan menghadapi ada siswa yang masih berada di bawah, kemudian kita berikan pengetahuan yang sekiranya dia bisa ada mendapatkan nilai sedikit pun tidak apa-apa, yang penting ada. Coba kita perhatikan perubahan siswa kita atau peserta didik kita ketika dia masuk, itu kita pantau. Ketika dia keluar dari sekolah ini, lihat aja perbedaannya di mana. Dari sisi tiga itu, pengetahuannya, keterampilan dan sikapnya. Kalau ada sebagian yang kurang baik, itu barangkali hanya sebagian kecil. Sekolah terus saja menginovasi ya, supaya ini permasalahan ini, kalau ini menjadi permasalahan yang umum, lakukan nanti suatu kebijakan sekolah untuk menekan persoalan itu. Tadi juga disebut oleh Bu Yurianti masalah asesmen awal ya. Asesmen awal itu maksudnya itu di awal proses ya, di awal proses kegiatan kita untuk mengajar, bisa juga
di awal sama sekali. Kalau ya yang saya tampilkan ini saya sebut bagus di awal sama sekali, nah di awal sama sekali secara umum. Tapi lihat rubriknya itu mengarah kemana, ya kan? Rubriknya untuk memberikan pertanyaan itu. Nah kan, jadi kalau student well-being ini kita bisa di pola dilaksanakan oleh setiap guru untuk dapat melaksanakan kebijakan proses selanjutnya. Kita sudah bisa mengkategorikan peserta didik kita itu seperti apa kompetensinya. Jadi begitu lah. Jadi bisa saja di awal, dalam artian di awal, di proses sedang berjalan, di diagnostik itu juga di akhir pun bisa lah, ya bisa. Artinya di akhir itu seperti menerapkan instrumen juga bisa. Jadi mungkin sudah bisa terjawab dari video tadi. Saya rasa saya lihat persoalannya sudah kelihatan. Yang dianukan Ibu Yanti bahwa dalam proses kita itu yang untuk dapat mencari hasil dari itu ada tiga proses pra-nya, ya. Yang tadi kan katakan pra itu adalah ketika kita mau mengajar pada saat proses tertentu, misalnya kalau mau disupervisi, pra itu adalah kesepakatan bahwa nanti guru akan mengajar seperti ini, bahan pembelajarannya ini, fasilitas pendukungnya ini, sepakatilah. Kemudian di proses pembelajarannya, nah itu nanti dipantau. Setelah hasil pembelajarannya dilakukan refleksi. Refleksi itu artinya bercerita hasil proses tadi kan, di mana kelebihannya, di mana kelemahannya, di mana jadi masalahnya. Lalu ini nanti akan ditindaklanjuti pada proses pembelajaran berikutnya. Tindak lanjut proses berikutnya itu bukan mengulang materi yang ada, tetapi di dalam proses strategi pembelajarannya metodenya yang jadi itu. Jangan salah paham nanti kalau memang mau diulang materinya itu kalau ada permasalahan yang diremedial. Jadi remedial, tengok kan, remedial itu bukan masalah kaitannya dengan ulangan ulang, tetapi remedial itu pembelajarannya yang diperbaiki atas permasalahan yang didapat dari peserta didik. Jadi begitulah, kalau anak sudah berhasil maka di pengayaan. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah maupun Ibu Yulianti, bahwa kita meningkatkan program yang kaitannya dengan literasi dan numerasi. Ya, lihat di rapor pendidikan kita. Tapi SMP 6 Pusat Jelas lihat literasinya cukup bagus, nah, tapi usahakan dipertahankan, lebih ditingkatkan. Barangkali itulah ya yang bisa saya sampaikan untuk penguatan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Makanya saya perlihatkan itu salah satu bukti bahwa saya juga orang guru. Saya juga guru, saya juga kepala sekolah. Saya berlakukan apa yang tugas saya kepala sekolah, saya terapkan. Jadi saya datang, saya kemari karena ada pengalaman saya sebagai guru juga ada, sebagai kepala sekolah juga ada. Jadi semangat bagi Ibu kepala sekolah yang tampilnya luar biasa, bisa tampil sudah luar biasa ya. Isi yang sampaikan juga mengena dan diaplikasikan pada waktu yang. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin tidak bisa lagi, saya tutup sampai di sini. Saya akan mereka. Oke, silakan Mbak. Sudah ada fasenya, fase kita di fase D ya, yang fase D ya. Tapi yang kamu turun tadi bukan dijadikan sebagai dimasukkan dalam kurikulum penetapan materi, tidak, tapi di dalam program untuk pencapaian menuju itu dilakukan melalui program peningkatan kualitas pelajaran siswa gitu. Maksudnya jadi turunnya itu ke fase yang di bawahnya iya. Makanya kadang-kadang guru punya strategi ya, strategi itulah, tetapi jangan nanti menyampaikan karena NV itu sudah punya garisan capaiannya kan sudah ditetapkan bahwa ini pelajarannya.
kalau di sekolah menjadi praknya dia terhambat untuk masuk ke capaian ini, pian menyimpang ke sebelah itu tidak masalah, karena itu strategi pian. Karena ini sudah tahu kan anak si A ini tidak bisa kita lanjut ke sini kalau dia tidak bisa ke sini. Jangan nanti diantar ke SD-nya. Nah ini nang balu karena kita aja, karena kita di atasnya. Itu sebenarnya permasalahannya Pak. Jadi bingung ya. Ya kasihan anaknya kalau iya. Boleh turun atau tidak kan itu pertanyaannya. Iya. Ya, silakan melakukan improve dengan hal yang itu. Kecapaian anak itu jangan kita menyamakan dengan kemampuan. Nah ini kan keluarnya beda kan. Kalau bisa, kalau punya saya ini, saya nggak mentargetkan anak itu pintar matematik secara umum. Yang pentingnya suka sama gurunya ada. Itu dulu dipola. Ketika dia gurunya sama suka, lalu kita bisa masuk ke sana. Sukanya dulu, ya, sukanya dulu, ya. Student well-being itu membuat suasana belajar menjadi ramai, nyaman, ya kan. Jadi ketika masuk guru matematika itu dia punya strategi lain, di bawah bernyanyi, di bawah hiburan, diputarkan video. Jadi dia tidak ada mengolah bentuk-bentuk yang negatif yang kita tahu, ada yang keluar, buang, masuk, keluar, masuk. Itu menandakan bahwa dia tidak suka. Jadi dibawa saja ke kita itu punya kemerdekaan untuk itu, ya. Tapi tidak juga merdekanya itu semau-maunya, tetapi tetap terkendali, gitu kan, terkendali. Mungkin itu Pak. Jadi kita nggak bisa nanti kurikulum kita berubah lah, gitu lah dalam ini, ya matematika capaiannya misalnya begini. Tapi di dalam RPP yang Bapak buat itu, buat saja ada yang kaitannya dengan pra pembelajaran itu yang sebelum kita belajar itu kan ada namanya itu persepsi, ya persepsi itu ya termasuk juga asesmen awal di proses pembelajaran, ya kan. Nah, coba misalnya 3 kali 4 berapa misalnya, oh sudah bisa semua, ada yang tidak tahu misalnya, atau bahasa Inggris misalnya, ya. Mungkin itu lah. Jadi kita tetap, karena kita memang merdekanya itu ada batasan yang sudah dibuat capaiannya, tetapi kita berimprove untuk mencapai capaiannya itu. Nah, capaian pembelajaran itu Bapak Ibu sebenarnya tidak guru-guru masing-masing. Misalnya Pak Abdullah punya kawan guru bahasa Inggris yang lain, sehingga dalam fase tertentu itu Bapak bisa dengan kawan itu berunding, mana mau didahulukan pada semester 1, ya kan? Disusunlah itu sampai setahun, ya kan? Setahun itu disusun. Ini sampai terakhir. Jadi ketika Bapak nanti dengan kawan partnernya itu berubah, nanti misalnya ada satu guru keluar, yang satu masuk, dia sudah tahu bahwa di kelas 7, di kelas 8, kelas 9 sudah terkondisi itu, ya, isinya itu, ya. Jadi capaian itu dirumuskan dari awal. Jadi bisa jadi SMP 6 Kusan Gilir dengan SMP 1 sama-sama bahasa Inggris bisa berbeda yang dilakukan. Ya, kalau di awal misalnya apa yang dianukan oleh Pak Abdullah, misalnya SMP 1 di awal lain lagi. Tapi dalam dari setahun itu sama aja akhirnya. Gitu ya. Yang capaian pembelajaran itulah yang di dalam kurikulum Merdeka, yang namanya Merdeka tadi. Kalau dulu kan buku disusun dari awal sampai akhir, gitu kan, mengikuti belajar buku. Sekarang tidak. Sebenarnya buku boleh disusun seperti itu, tapi guru mengambil dengan sesuai dengan apa yang direncanakannya. Pada itu aja lah, saya harus putus ini sudah jam 9 lewat, jam 9 acara di sana. Ya, itu aja. Terima kasih. Nanti untuk kalau komunikasinya bisa di lain. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.